Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insya Allah kita eh, melanjutkan belajar syaraf kita ya, walaupun udah beberapa pertemuan, di sini masih banyak yang baru yang ikut bergabung. Nah, kalau ilmu sorof ya, itu berbeda dengan nahwu. Kalau ilmu nahwu, i- yang kita pelajari adalah perubahan harokat akhir dari suatu kata atau perubahan huruf dari suatu kata tersebut. Ya, misalnya kata Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Jadi bisa berubah dun, din, dan. Nah, kalau dalam ilmu sorof ini berbeda lagi. Kalau ilmu sorof itu kita lebih mempelajari ke perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi di sini lebih ditekankan pada perubahan apa? Perubahan fiilnya, ya. Kita sedikit murajaah. Masih ingat ya, ini belajarnya nahwu kalam al kalimatu. Oh, itu kemarin terdiri dari tiga bagian ya, atau dibagi menjadi tiga jenis. Ini al-fi'lu, ismu, al-harfu. Fi'il, isim, dan huruf. Nah, untuk fiilnya itu juga dibagi menjadi tiga. Kita belum sampai di sana pembahasannya. Ada madin, mudhari'un, dan amrun. Ya, ada fiil madhi, mudhari, dan fiil amar. Kemudian untuk isim, ya alismu, itu dibagi menjadi dua ya. Kalau di sini ada menurut adadun itu bilangan. Nah, kalau dilihat dari segi bilangan isim itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama mufradun. Mufradun itu tunggal. Satu. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita adanya kan tunggal dan majemuk lah. Kalau dalam bahasa Arab ini ada musanna. Musanna itu menunjukkan ganda. Jadi dua. Untuk dua orang atau sesuatu yang berjumlah dua itu kalau dalam bahasa Arab beda lagi. Namanya musanna. Ya, sedangkan untuk jam'un atau jama' itu tiga dan lebih dari tiga, ya, itu untuk isim yang berjumlah banyak atau lebih dari tiga atau lebih. Terus kemudian, nah di sini ada rumus untuk membuat isim musanna. Mufradnya ditambah dengan alif dan nun atau mufradnya ditambah dengan ya sukun dan nun. Ya ada ani, ada aini. Nah, di sini kalau di sini itu dia sebelumnya fathah ya. Jadi di sini tuh misalnya nanti kita kasih contohnya kitabun ya. Kitabun berarti menjadi kitabani artinya dua buku dan bisa berubah menjadi kitabaini. Nah, itu untuk rumus muannas. Sedangkan untuk rumus muzakkar, afan, untuk rumus jamak ya, jamak itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama di sini ada jamak taksir, kemudian jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Kalau jamak taksir ini jamaknya tidak beraturan, ya tidak memiliki rumus. Misalnya kata tolibun jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir. Tullabun. Nah, seperti itu. Terus kemudian kedua adalah jamak mudzakkar salim. Nah, kalau jamak mudzakkar salim ini ada rumusnya.
rumusnya ada tambahan dari mufradnya ditambah dengan waw dan nun. Jadi karena wawnya di sini sukun berarti huruf sebelumnya adalah huruf dhammah. Ya, jamak mudzakkar salim ini sesuai namanya dia dipergunakan untuk jamak yang berakal. Ya, misalnya kata muslimun, satu orang muslim. Ya, kalau dijamakkan menjadi muslimuna. Ya, tanwinnya hilang, kemudian mimnya jadi domah saja, kemudian ada tambahan wawu dan nun. Begitu juga bisa dirubah menjadi muslimina. Nanti kapan bisa berubah jadi muslimuna, kapan muslimina. Nah, ini dibahasnya di dalam nahwu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu jamak untuk perempuan ya, feminim untuk perempuan. Nah, rumusnya di sini mufradnya, misalnya kalau muslimun untuk satu orang laki-laki berarti kalau untuk satu orang perempuan muslimatun, ya muslimatun. Maka jamaknya menjadi muslimatun. Mufradnya ditambah dengan alif dan ta'atun gitu bunyinya. Nah, yang tadi itu adalah pembagian isi menurut jumlahnya. Nah, sekarang menurut jenisnya. Nah, kalau menurut jenisnya ini dibagi menjadi dua. Ada mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu isim yang menunjukkan maskulin. Jadi, ringkasnya atau mudahnya itu untuk mengingatnya itu, dia jenisnya adalah untuk laki-laki. Kemudian, kalau muannas itu untuk feminim ya. Ringkasnya untuk perempuan seperti itu. Taib. Nah, itu kita sedikit murojaah ya. Kita lanjutkan sebentar. Di sini ada apa? Nah, ini pembahasan ilmu shorof itu apa sih? Ilmu shorof itu salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi ilmu shorof ini merupakan cabang dari ilmu bahasa Arab seperti nahwu. Nah, dengan kita mempelajari ilmu sorof ini, maka kita dapat mengetahui nanti bentuk perubahan kata dari satu kata menjadi kata yang lainnya. Jadi perubahan dari suatu kata. Ya, di sini ada contoh. Kata di sini artinya ya melakukan atau berbuat. Nah, ini fa'ala, fa'ala. Nah, fa'ala itu nanti bisa ditasrif, bisa dirubah ya dari fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Nah, perubahan bentuk dari satu kata ke kata yang lain dari fa'ala sampai la taf'al ini disebut dengan ilmu tasrif ya. Nah, di sini artinya fa'ala itu telah melakukan. Jadi perbuatan ini setelah berlangsung. Sedangkan yaf'alu sedang melakukan atau akan melakukan. Nah, perbuatan ini berarti sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian fa'lan. Nah, ini perbuatannya atau isimnya atau masdarnya. Fa'lan. Kemudian fa'ilun. Itu orang yang melakukan suatu perbuatan. Ya. Kemudian maf'ulun. Itu sesuatu yang dilakukan. Kemudian if'al. Ini kata perintah masuknya kepada ifi'il. Lakukanlah. Ya, perintah. Jadi seseorang memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian la taf'al. Nah, ini kebalikannya, jangan dilakukan, tapi sama-sama dia masih dalam kategori fi'il atau kata perintah. Nah, di sini ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya yang maknanya berbeda ya, dari fa'ala menjadi la taf'al. Ini dipelajari dalam ilmu sorof namanya nanti tasrif. Maka ilmu sorof ini sering disebut juga dengan ilmu tasrif. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sebelum kita nanti melanjutkan pelajaran kita, ini ada istilah penting dalam ilmu sarf yang wajib kita tahu. Yang pertama itu wazan. Wazan itu
mudahnya apa ya? Maknanya itu timbangan, acuan atau rumus. Ya, ini kayak bakunya gitu. Jadi maknanya wazan itu adalah timbangan, acuan atau rumus. Nah, sedangkan wazan ilmu sorof itu hanya di tiga ini. Fa'ala, fa fiil, ain fiil, lam fiil. Kemudian yang kedua adalah mauzun. Kalau wazannya itu adalah rumus, maka mauzun ini kata yang ditimbang. Kata yang ditimbang ke dalam wazan tersebut. Contohnya di sini ada kata katabah. Maka kataba ini adalah mauzun dari fa'ala. Jadi kafnya di sini sebagai fa fiil, taknya sebagai ain fiil, baknya sebagai lam fiil. Ya, jadi wazan atau timbangan fa'ala ini adalah rumus dasar dari ilmu sorof. Dan yang ketiga itu tasrif ya. Nah, ini tasrif seperti yang di awal tadi, perubahan kata dari bentuk asal kata kerja yang lampau madi ya, tadi pertama fa'ala menjadi bentuk-bentuk yang lain hingga la taf'al tadi. Nah, ini perubahan ini. Fa'ala sampai la taf'al ini disebut dengan tasrif. Nah, ini lagi ya. Nah, ini juga perlu istilah-istilah yang harus kita tahu dari belajar ilmu sorof. Kenapa juga kita buka? Ya, yang pertama itu fiil madhi atau kata kerja lampau. Jadi perbuatan ini sudah atau telah dilakukan. Kemudian fiil mudhari, yakni kata kerja sekarang. Sekarang atau nanti yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah masdar, yakni kata benda. Ya, cirinya kal isim kita sudah belajar ya, yang salah satunya dilekati alif lam, kemudian adanya keberadaan tanwin, kemudian diawali dengan huruf jar, harokatnya kasroh, dan lain sebagainya. Nah ini masdar ini bisa jadi kata dasar. Kemudian isim fa'il adalah subjek atau pelaku. Jadi orang yang melakukan suatu pekerjaan itu disebut fa'il atau isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul ini adalah objeknya. Ya, misalnya eh, Muhammad telah menulis surat. Ya, Muhammad telah menulis surat. Ini bisa nggak? Sebentar. Oh, tidak bisa. Ya, misalnya Muhammad telah menulis surat. Muhammad di situ sebagai fa'ilnya, kemudian menulis sebagai kata kerjanya, surat itu sebagai ini isim maf'ulnya atau objeknya. Ya, kalau nahwu itu maf'ul bih, nah itu isim maf'ul namanya. Kemudian berikutnya ada fi'il amr atau kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah ini dilakukan untuk orang yang ada di depan kita. Kata ganti orang kedua. Ya, nanti ada 6. Insya Allah ada di sini nanti ya. Terus kemudian berikutnya adalah fi'il nahyi atau kata kerja larangan. Kalau yang amr tadi adalah perintah, kalau nahi kebalikannya, larangan. Kemudian berikutnya isim zaman, yakni keterangan waktu. Kemudian isim makan, keterangan tempat. Nah, isim alat ini nama alatnya. Nah, ini tadi ya perubahan kata kerja dalam ilmu sorof. Afwan Ustazah boleh tanya, nah apa isim alat tuh maksudnya nama alat apanya Ustazah? Alat yang disebut alat tuh. Ya, alat seperti misalnya kalau kataba menulis itu alatnya apa? Maktabun. Oh iya baik. Ya, Baik jadi Ustazah. kerjanya seperti itu. Nanti Bisa. ada ini ada wazan ya Umi, ada timbangannya, ada rumusnya insya Allah. Baik. Jazakallah. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke jenis-jenis tasrif? Ini baru pengenalan ini ya. Nanti biar buat dapat apa namanya? Hmm, pengetahuan misalnya apa sih isim fa'il tadi? Oh, ternyata isim fa'il tadi itu subjek. Sudah di screenshot belum? Oh, Sudah Ustazah sama Umu.
Nah, Ya, oke kita Ustazah, lanjutkan. Oh, boleh mohon silakan. saya nggak paham yang diterang-terangin tadi saya karena belum dapat baru dapat. Baik. Iya. Jadi nanti sebenarnya intinya kita belajar tasrif ini supaya mengetahui ya, misalnya di sini ini wazan fa'ala. Lah ya, gini aja. Kita lihat di Al-Qur'an ya untuk biar lebih ya. Kalau kemarin kan kita belajar tentang ini kalau di Nahwu. Eh, sebutkan ini isim, fi'il atau huruf gitu ya. Nah, sekarang sebentar Anda carikan dulu. Yang ada fi'ilnya. Hmm, di surat Al-Ahab ya. Di surat Al-Ahab itu ada kata kasaba. Ya, nah kasaba itu dia merupakan fiil madhi. Nah, fiil madhi itu nanti kita bisa melihat tasrifannya di sini. Jadi kata kasaba bisa menjadi yak sabu, kemudian berubah lagi nanti jadi fasban ya, terus kemudian kasibun maksu, kemudian sab dan la taksab. Nah, itu fungsinya kita belajar tasrif itu seperti ini. Jadi untuk mengetahui akar dari kata tersebut apa. Nah, itu kalau yang di surat Al-Ahab ini dia fi'il madhi. Kita lihat lagi yang fi'il mudhari ya, misalnya yang kita lihat tidak ada huruf ilahnya, jadi biar mudah. Itu misalnya di kata amana yu'minu. Nah, ini di surat Al-Baqarah ayat 3 ya, yu'minu. Nah, sebentar, ini kok Anda nggak bisa nulis, harus ada yang tersetting. Nah, itu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna. Yu'minuna. Nah, itu dia adalah fi'il mudhari. Sebentar, Umi. Saya keluar dulu berarti ini. Nah, kata yu'minuna ini tasrifan dari eh, fi'il mudhari, wazan dari fi'il mudhari yaf'alu. Ya, tapi ini beda ya, nanti amanah yu'minu fa'ala yaf'ilu. Sedangkan ini adalah wazannya fa'ala yaf'alu. Nanti insya Allah pendetalannya itu sebenarnya di berikutnya. Oh, Umi, siapa tadi Umi Ning? Ya, sebentar. Nah, nanti kita belajarnya di sini. Tahunya itu. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti pendetalannya di sebelahnya. Nah, jenis-jenis tasrif itu ada dua tasrif yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi itu perubahan bentuk dari fiil madhi sampai fiil nahi tadi ya. Jadi kata yaktubu, jadi dari kanan ke kiri.
dari fiil madhi, fiil mudhari, kemudian masdar, isim masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fiil amr, kemudian fiil nahi. Nah, ini disebut tasrif istilahi. Jadi sedikit aja. Nanti bisa aja untuk yang isim makan atau isim zamannya dimasukkan juga. Tapi ini untuk mempermudah, jadi kita cukup tahu ini aja dulu. Nah, di sini artinya begini, kataba telah menulis sampai jangan ditulis. Jadi intinya kita belajar tasrif itu untuk mengetahui perubahan bentuk kata. Jadi ternyata kata-kata ba ini bisa berubah sampai segini banyaknya. Akar katanya hanya kataba. Nanti di Al-Quran banyak ya kataba di situ turunnya Alkitabu. Ya, masih di Al-Baqarah itu bisa menjadi Alkitabu. Nah, itu apa namanya? Kita taunya nanti misalnya ini isim apa, termasuk dalam isim apa gitu. Isim fa'il atau dia isim maf'ul atau isim yang lainnya. Ya, jadi dari kataba menjadi la taktub. Telah menulis seorang laki-laki sedang menulis seorang laki-laki ya, dia orang laki-laki kemudian kita batan tulisan katibun penulis, maktubun yang ditulis, kemudian uktub tulislah, la taktub jangan ditulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau bertanya? Ustazah, kalau yang larangan itu termasuk yang afan ini agak sedikit ya, yang jazm itu apa bukan ya Ustazah? Yang terus belakangnya sukun itu iya apa bukan Nanti yang jazm bukan ya? sama Eh, Umi, tapi nanti belajarnya ya. Wah, itu hanya mau tanya apa sama yang itu gitu ya? Ya, sama, sama. Baik, gitu ya. Baik Ustazah, cuma itu aja pengen nanya. Nah, di awal depan tadi kita udah belajar, udah apa namanya, disinggung tentang ini ya, jenis isim berdasarkan apa namanya pembagian isim berdasarkan jenisnya. Ada mudzakkar, ada muannas. Nah, ini apa penerapannya ya. Kemudian jenis tasrif yang kedua, kalau tadi tasrif istilahi, nah sekarang tasrif lugawi. Yakni apa? Perubahan bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah, yakni mufrad, musanna, dan jamaknya, serta jenisnya, yakni muzakkar dan muannas. Misalnya tadi katibun itu dari wazan apa? Dari wazan fa'ilun, dari isim fa'il ya. Nah, isim fa'il itu bisa dibagi menjadi 6. Jadi perubahannya ada 6. Dari kata fa'ilun, kita tasrif ke kita contohnya mauzunya adalah katibun menjadi katibani, katibaini. Terus kemudian untuk jamaknya menjadi katibuna, katibina. Nah, yang pertama ini dari katibun sampai katibina itu merupakan isim untuk muzakkar, ya, yang mana katibun menunjukkan penulis laki-laki tunggal, kemudian katibani menunjukkan penulis laki-lakinya itu dua atau ganda. Kemudian katibuna atau katibina berarti menunjukkan penulisnya itu laki-lakinya jamak, tiga orang atau lebih. Kemudian berikutnya ini untuk mu'anasnya. Ya, kalau untuk mu'anasnya di sini ada katibatun. Jadi dengan menambahkan tak marbutoh di belakangnya itu merupakan ciri dari mu'anas. Apabila ada suatu isim yang di belakangnya itu ada tambahan huruf, bukan tambahan huruf ya, ada tak marbutohnya sudah dipastikan itu adalah ciri dari isim mu'anas. Kecuali nanti ada nama orang laki-laki yang dia berakhiran dengan tak marbutoh. Contohnya Hamzatu. Nah, Hamzatu itu tidak lantas dimasukkan ke mu'anas ya, karena dari segi maknanya dia adalah muzakkar. Maka tetap Hamzatu masuknya ke muzakkar.
Nah, di sini katibatun itu adalah penulis perempuan tunggal satu orang. Kalau katibatani atau katibataini itu penulis perempuannya ganda. Kalau untuk jamaknya katibatun, ya rumusnya tadi mufradnya ditambah dengan alif dan ta atau atun. Baik, silakan. Sekarang saya buka pertanyaan 30 menitnya. Atau masih bingung yang mau ditanyakan apa, Umi? Ustazah, saya masih bingung apa yang dijelasin tadi karena di buku juga. Karena baru ini saya dengar penjelasan-penjelasan saat gitu, Ustazah. Karena saya ringkas tadi Umi, jadi nggak plek ketiplek sama kitabnya ya, yang kitab warna hijau. Baru ini Bentar, saya dengarnya, Ustazah, jadi bingung banget masih. mahfum, mahfum. Paham insya Allah, karena memang baru belajar ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, sebentar. Ustazah, Siapa boleh? berarti yang tasrif lugawi itu yang perubahan mufrad ke musanna kemudian ke jamak gitu ya saja ya. Nah, tidak hanya itu saja nanti yang berubah. Is, Madi, mudori, hmm, kemudian kalau master enggak ya. Jadi madi, mudori, kemudian nanti fiil amr, ya, fiil nahi itu bisa berubah jadi tasrif lughawi. oh, Ini di tasrif kayak yang pernah kita belajar itu, misalnya hmm, dari apa? Kataba ya, misalnya kataba, kataba, katabu sampai ke bawah yang masuk ke dalam 14 domir. Nah, hmm, itu semuanya namanya tasrif lugawi. oh, Memang nanti kalau misalnya kita disuruh tasrif lugawi berarti dari tasrif istilahi dari maldi sampai lanahi itu ditasrif semuanya. Jadi ada 14 masing-masing masing-masing kata. Maldi ada 14, mudhari ada 14, kemudian kalau isim fa'il itu berarti ada berapa? Yang tadi itu 6 ya. hmm, Ya, terus kemudian untuk fi'il yang lainnya fil amr apa nahi. isim maf'ul. Nah, itu juga nanti ada 6. Nah, bedanya nanti itu kalau isim fa'il sama maf'ul itu biasanya ada di 6 dom pertama atau kata ganti orang. Nah, kalau yang amr dan nahi itu nanti ada di kata ganti orang kedua. Ya, Hmm, sekarang kita belajar ini aja dulu, tasrif langsung ya. Misalnya tadi itu kata tatibun. Sekarang kita ganti misalnya apa ya? Carikan yang mudah. Nah, di akhiran kasiran saja. jazakillah khairan. Nah, misalnya kata doroba. Sebenarnya kita belum masuk kepada ini ya, apa namanya, sulasi mujarot sama rubai mujarot. Apa wazan-wazannya ini masih di awal-awal di permulaan. Jadi tadi kan isim, bukan isim ya. Ya, isim menurut jenis itu ada dua ya. Yang pertama tadi apa? Muzakkar. Muzakkar. Kemudian yang kedua adalah muannas. Muzakkar pengertiannya adalah is yang tidak diakhiri tak marbutoh.
atau bisa disebut dengan yang menunjukkan maskulin atau laki-laki. Nah, ini untuk muzakkar. Contohnya, misalnya nama orang dulu ya, Muhammad. Kemudian buku, kemudian rumah. Nah, ini sekarang bahasa Arabnya Muhammadun. Muhammadun. Kemudian kitabun. Kemudian baitun. Nah, kita lihat ya, semua isim-isim yang dituliskan ini, nanti kalau kurang besar boleh dicubit screen-nya ya, Umi di HP-nya masing-masing. Nah, isim yang kita berikan contoh ini, coba dilihat, perhatikan. Nah, ini ya. Ini kitabun tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kemudian baitun juga tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ini tak maftuhah ya. Nah, karena isim-isim ini menunjukkan dia maknanya adalah, kalau Muhammad sudah tentu ya, maknanya laki-laki. Nah, seperti ini disebut dengan mudzakkar. Baik, sampai sini paham tentang mudzakkar? Umahat yang baru mengikuti kelas horof? Siapa? Umi Ning, paham sampai Eh, sini? apa Ustazah yang muzakkar itu kan apa isim yang tidak diakhiri sama buto menunjukkan maskulin atau laki-laki, contoh Muhammadun, buku rumah. Nah, buku Mm-mm. rumah itu menunjukkan benda kan ya, Iya, kan betul. laki Iya, atau perempuan, masuknya ke muzakkar. ya. Nah, isim itu kan kata benda. Nah, kitabun itu termasuk benda. Baitun juga benda. Nah, Hmm. di sini jenisnya, tiga contoh ini jenisnya masuknya ke muzakkar atau laki-laki ya. Kalau misalnya masih susah mengingat muzakkar muannas, nggak apa-apa sebutin laki-laki dulu. Gitu. Hmm. Nah, sampai sini Oh, paham ya? ya, 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 ya. Ya, paham? Umi Ning Ustazah, tadi. saya belum paham juga sampai sekarang, Ustazah. Yang ini Bang, belum paham. Ah, belum belum bener, masih bingung banget. oke. Nah, sekarang gini, kemarin kita masuk di Al-Quran ya. Nah, di Al-Quran, itu contoh kata apa ya? Di Al-Fatihah saja. Ada kata bismi. Nah, itu awalnya adalah ismun, ya, ismun karena bukan hamzah kotok. Ini hamzah wasol. Nah, seperti ini. Ismun. Ismun ini termasuk pada isim yang berjenis muzakkar karena ciri-cirinya dia tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Gitu. Muzakkar. Nah, kita lain lagi jika berjumpa dengan isim yang akhirnya ada tak marbutohnya. Bukan, maksudnya bukan muzakkar berarti ya. Terus sebentar, satu lagi saya kasih contoh nih nama eh, tapi nggak perlu, Hamzah nggak perlu. Sampai sini paham Umi jenis isim. Iya, insya Allah. Eh, ya. Baik. Nah, itu terus kemudian satu lagi. Kata Ar-Rahmani itu adalah isim, ya. Dia dilekati oleh alif lam. Maka ketika alif lamnya hilang menjadi Rahmanun, ya itu Hmm. isim. Isimnya berjenis apa? Mudzakkar. Karena tidak diakhiri oleh tak. Alif lam. Alif. Terus begitu pula dikata Alhamdu di bawahnya. Ya biasanya kalau kita langsung belajarnya di Al-Quran itu langsung ini apa namanya? Oh ternyata seperti itu. Alhamdu. Nah itu jenisnya juga isim mudzakkar. Jika tidak ada alif lam maka menjadi hamdu. Amin.
kata Muhammad. Ya, saya tuliskan Hamdun. Ini juga isim karena tidak dia isim mudzakkar maksudnya ya. Isim karena tidak diakhiri dengan tak marbutah. Kemudian lafat Allahi dia memang selalu ma'rifah karena lafadzul jalalah itu isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Dia selalu dilekati oleh alif lam. Kemudian Robbi, ya ini juga muzakkar. Awalnya apa? Robbun, ya Robbun. Robbun, tasdidnya nggak kelihatan nih. Robbun, dia disebut muzakkar karena tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Baik, satu lagi kata yang mudah aja ya. Ad-dini atau yaumi. Kalau yaumi ini nanti jadi yamanda. Ad-dini aja. Ad-dini menjadi dinin. Astagfirullah, sebentar. Dini itu awalnya dinun. Dinun. Ini juga disebut isim muzakkar karena tidak diakhiri dengan tak marbuto. Jadi kebanyakan isim itu muzakkar. Kecuali dia nanti diakhiri oleh tak marbuto. Dan tidak menunjukkan nama untuk laki-laki. Maka dia disebut muzakkar. Selainnya, jika kita berjumpa dengan isim di akhir tak marbuto, maka dia disebut isim mu'annas. Sampai sini penjelasannya apakah bisa dipahami tentang isim muzakkar, Mahat? Ya, Ustaz, insya Allah. Nanti lebih ininya harus prakteknya ke ini ya, dalam ukuran. Selain kita udah mengetahui jenisnya itu isim Karena namanya ya, selain kita udah mengetahui itu jenisnya fiil isim atau huruf, nanti ditambah lagi. Nah, kalau udah masuk seperti ini, menurut jenisnya ini isim muzakkar atau muannas. Nanti kita cari yang muannas. Nah, itu untuk penjelasan muzakkar ya. Sekarang kita masuk ke muannas. Kalau muannas ini berarti kebalikannya dari isim muzakkar. Isim kata atau kata benda isim yang diakhiri tak marbutoh ya atau yang menunjukkan feminim atau perempuan. Nah, di sini juga ada pengecualian. Misalnya ada nama Zainab. Ini disebut muzakkar atau muannas jenisnya? Mu'annas. Muannas. Kan nggak ada tak marbutohnya. Gimana Dan jawabnya kalau begitu? jenis Menunjukkan jenis wanita. perempuan. Iya, karena menunjukkan nama untuk perempuan ya, Zainabu. Nah, ini mu'anas, tayyib, Masya Allah. Jadi kita cari lagi ya di Al-Quran. Coba dilihat di surat Al-Qari'ah. Nah, di situ banyak tak marbutohnya. Ya. Yang pertama ya Al-Qari'ah tuh di situ juga isim jenisnya apa? Mu'anas. Al-Qari'ah tuh. Terus kemudian eh ini tidak ada tak. Kita cari yang ada tak marbutohnya saja. Hawiyah, hawiyatun. Ya, hawiyatun. Ini juga muannas. Kemudian satu lagi
hamiyatun. Ini juga mu'anas. Terus kita cari lagi, coba di surat Al-Infitor itu juga banyak. Nah, atau ini di At-Takwir ya. Di At-Takwir. Nah, nanti ada isim yang dia masuk ke mu'anas tapi tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya di sini ada benda langit ya. Syamsu itu dihukumi mu'anas. Anda tambahkan di sini ya Umahat. Kemudian isim yang berpasangan atau kata yang berpasangan seperti mata, ainun, ya. Di sini juga dia dihukumi mu'annas karena sesuatu yang berpasangan. Ini sudah merupakan kaidah. Ya, yang seperti ini harus diingat-ingat. Terus kemudian yadun, kedua tangan. Ini juga termasuk dia mu'annas. Tadi tadi apa ya Naimah tulis itu benda langit. Tidak semua benda langit sih sebenarnya, sebagian benda langit ya. Sebagian benda langit dihukumi atau termasuk mu'anas. Termasuk mu'anas. Yang pertama adalah tadi syamsun, as-syamsu. Terus kemudian ada lagi nanti itu jahanam. Itu juga termasuk dari mu'anas walaupun dia tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Jadi untuk mengetahui apakah isim tersebut mu'anas atau mudzakkar, misalnya dalam Al-Qur'an ya. Nah, di sini ada di surat At-Takwir itu ada idzas syamsu kuwirat. Nah, syamsu itu dikatakan mu'anas karena kita lihat isim setelahnya atau fiil setelahnya ya. Itu dia menggunakan tak sukun di akhirnya. Yang mana apabila ada fiil yang diakhiri apabila ada kata yang diakhiri dengan tak sakinah kemarin merupakan ciri apa? Fiil. Fi'il. Nah, merupakan ciri dari fi'il madhi. Nah, di sini asyamsu itu dikatakan mu'anas karena ada tak sukunnya tadi. Tak sukun yang menunjukkan bahwa dia naibul fa'il ya kalau di sini itu adalah perempuan. Bintang berarti Ustazah. Najmun itu tidak, tapi kalau yang jamaknya an-nujumu itu setelahnya ada ya an-nujumu. Nah, itu dia termasuk muannas. Oh, mufradnya enggak. Mufradnya enggak. Jadi tidak semua Mufrad eh, mufradnya itu bisa ke muannas gitu. Bisa. ya. Heeh. Coba nanti dilihat di ini di dulu seluruh yang jilid pertama yang di dars yang kedua. Di situ ada najmun ya. Nah, di situ coba isim isyarahnya apa? Isim isyarahnya untuk muzakkar. Tapi ketika dia jamak itu menjadi muannas. Oh iya. Eh, Dia menjadi Hazana. fiil yang digunakan ya. Fiil yang digunakan muannas. Berarti harus tahu mufradnya juga ya ini. Atau kata Oh, dasar mungkin ya Ustazah ya. ya, betul Umi. Jadi makanya kita belajar tasrif ini untuk mengetahui apa asal kata tersebut itu dari apa. Itu. Mhm. Nah, fokusnya di situ ya. Ya, insya Allah kalau sudah tahu tentang muzakkar, muannas, jenis-jenisnya, nanti akan mudah untuk apa namanya merinci lagi isim-isim tersebut
Apa aja? Jadi selain misalnya kata asyamsu, ya, di sini maksudnya A'udzu billahi min A'udzu billahi. siapa yang mengaji Umi? Di sini iya, ya. eh, di sini tadi kata samsuh itu termasuk dari isim muannas. Nah, selain itu, dia nanti juga masuk ke dalam apa? Isim apa? Isim menurut keumuman dan kekhususan. Nanti masuknya isim ma'rifah karena dilekati oleh alif lam. Terus kemudian nanti juga dia termasuk dari isim munsorif karena bisa ditanwin jika alif lamnya hilang menjadi syamsun. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini dulu. Isim menurut jenisnya bisa dipahami muannas mudzakkar bedanya? Kalau nama mungkin masih bisa 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 menebak ya. Kalau untuk yang lain masih bingung Ustazah. Bingung. Eh, coba kita ini deh. Mana ya? Al-Qur'annya kita buka di ini untuk kita cari yang mudzakkar muannas ya, Mahat. Ya, coba Al-Qari'ah tadi ya. Surat Al-Qari'ah. Nah, ini Al-Qari'ah. Ini boleh jawabnya bareng-bareng ya. Al-Qari'ah termasuk isim muannas atau mudzakkar? Muannas. Mu'annas. Nah, cirinya apa? Umi, Umahat? Tak Ada Ada ta marbutoh. ada ta marbutoh. Marbutah. Di ayat kedua ini sama ya, dia juga mu'annas. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada woka. Ini kemarin apa fiil ini? Wama ada roka. Jangan Kayaknya jangan fiil. yang Oh, iya. kita coba sebentar. An-nasu. Anda Panas. isim. Isim. Fiil. An-nasu. Misim. Ada alif lam. Isim. Isim. Mu'annas Tadi alif lam. Nama apa? Mu'annas apa? Mu'annas atau mudzakkar? Muannas. Mu'annas. Mana cirinya mu'annas? Didekati alif lam. Ada tak mu'annasnya enggak? Kamar Enggak but. ada. Berarti Berarti apa? mudzakkar. Ya. Enggak berpasangan dia. Enggak, manusia. Oh, enggak. Nanti masuknya ini Manusia. yang tafsir. Mufrad apa? Insanun. Ya, Insan. manusia itu sama. Insanun itu nanti mufradnya. Masya Allah. Lanjut berikutnya. Nah, ada kata al-faroshi. Mu'annas mudzakkar. Faroshi. Muzakkar. Zakar. Kemudian Zakar. Mudzakkar. Zakar. mudzakkar juga ya. Nah, terus kemudian al-jibalu. Mudzakkar. Zakar. Ya, mudzakkar. Tapi dia ketika masuk dalam ini dihukumi mu'annas ya. Karena apa? Coba kita lihat buat ini ada taknya. Ini menunjukkan jibal itu kan jamak ya. Jamak taksir dari apa? Mufradnya Umahat.
Jab Jabalun. Jibal. Jabal. Ya, jabal. Nah, dari gunung. Ini jamaknya, jamak taksir. Terus kemudian, nah ini ada lagi al-aihni. Mudzakkar muannas. Muzakkar. Muzakkar. Bentar, Muzakkar Zakar. Muzakkar. Muzakkar. Nah, baik. Terus kemudian berikutnya lagi Isyatin. Mu'annas. Mana? Apa cirinya? Sabar. Sama buto. Marbuto Samar betul. Rodiyatin. Mu'annas. Mu'annas. Ya, ada. Sama buto. Nah, baik. Terus kemudian lagi ada ini Pak Ummuhu. Ummu. Wanas. Mu'annas. Muannas. Iya, Masya Allah. Jangan terkecoh ya. Nanti mudah. Mu'annas karena berpasangan ya. Enggak, Enggak, kan? perempuan. Umi kan. Ibu. Ibu kan perempuan. Oh iya. Zah, Masya Allah. Kemudian Hawiyatun. Mu'annas. Muannas. Muannas. Iya, kalau kita nggak tahu misalnya umi artinya apa ummu ya, ini kita lihat kata setelahnya. Kata setelahnya ini hawiyatun. Itu dia mu'annas. Tapi kata sebelumnya juga mu'annas. Nah, gitu Mahat. Cara mendeteksi misalnya kita bingung ini mu'annas apa mudzakkar ya, soalnya nggak ada ta marbutohnya. Nah, kita lihat ini kata setelahnya. Misalnya kita nggak ngerti artinya. Berikutnya narun. Narun. Muzakkar. Narun. Zakar. Neraka. Panas. Ayo, siapa yang jawab mu'annas, Panas. siapa yang jawab mudzakkar? Kembar. Karena berpasangan. Muzakkar. Ada berpasangan ya Ustazah. Neraka ya. Neraka berarti surga. Pasangannya surga. Iya, ini narun ini bukan mudzakkar ya, Mahat. Oh, mudahkan. Artinya ke mu'annas. Kalau kita nggak tahu, kita lihat kata setelahnya sama kayak ini Oh. tadi. Hamiyat. Ya. Nah, kita lihat kata setelahnya. Ini masuk Terkecoh. ya kan? Masuknya apa? Sifat mausuf atau naat man'ut. Oh, iya. Nah, ini hamiyatun itu sifatnya. Narun itu man'utnya. Nah, ini sifat dan yang disifati. Kita lihat kalau yang disifatinya mu'annas berarti apa namanya sifatnya mu'annas, yang disifati adalah mu'annas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita tahu narun itu dia mu'annas atau mudzakkar itu dalam Al-Qur'an di sini terus kalau narun itu dihukumi adalah mu'annas. Muannas. Udah ya, insya Allah. Insyaallah Ustazah. Sekarang yang sangat mudah nanti ditinggalin Ustazah pusing lagi. Insya Allah. Insya Allah. Nah, tapi kita coba lagi ya. Masih ada waktu. At-takatsuru. Mu'annas apa mudzakkar? Takasur. Terdakar. Ya, mudzakkar. Ya, mudzakkar. Ahsan. Kemudian berikutnya. Khabir. Zakar. Nah, kemudian nah ini ilma. Ilma. Iya, mudzakkar ya. Al-ya Zakar. mudzakkar. Nah, kemudian al-jahima. Muzakkar. Jahim. Jahim? Mu'annas Sumi. Mu'annas. Jahim. Panas ya. Ini ada kata ta. Ada fi'il mudhari. Ta ini menunjukkan Oh iya, berarti mu'annas ya. iya, menunjukkan nas ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi satu al-jahim, narun, terus apa lagi tadi yang dia mu'annas? Udah itu aja ya. Oh, ummuhu tadi. Ya, ummuhu. Nah, ini semuanya mu'annas ya.
Baik, tiga ini. Nah, nanti kalau ketemu lagi kata-kata seperti ini udah nggak bingung lagi, insya Allah. Insya Allah. Nah, Insya Allah. ya, Aina. Mu'annas. Anas. Mu'annas. Ya, tapi yang berpasangan ya, mata, Ya, kedua mata. Mata berpasangan. Ya. ini baru Lanjut. berpasangan. Cari pasangan dari tadi saja. Berpasangan. Berpasangan, Masya Allah. Iya. Al yakini. Yakin. Yakin. Berarti Mu'annas. Muzakkar. Mu'annas Ustazah, dari sini Mu'annas ke sini Mu'annas. Mu'annas. Nah, beda lagi ya. Kalau Beda. bentuknya seperti ini namanya nanti kita belajarnya di mudhof mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu tidak harus berpatokan dengan mudhofnya. Tidak harus misalnya mudhofnya sini mu'anats, dia juga harus mu'anats. Tidak. Itu untuk berlaku untuk apa naat dan man'ud. Ini kalau seperti ini, boleh dia di muzakkar sebagai mudhof ilaih. Ini muzakkar. Muzakkar. Nah, satu lagi untuk membedakan dia nanti itu muzakkar atau muannas, kita lihat ini ya. Kalau ini kan berbeda harokatnya, ya kan? Harokatnya di sini fathah, di sini kasroh. Kita lihat di narun hamiyah. Ya, ini sama. Nah, ini nanti kita kalau belajar nahwu i'rabnya. Di sini domatain, ini domatain. Nah, berarti kalau di sini muannas, ini juga muannas. Karena ini i'rabnya berbeda, biasanya kalau di akhirnya ini kasroh ya. Dengan ya. Nah, ini dia mudhofun ilaih, bisa mu'anas, tapi nggak harus mu'anas, tidak harus seperti ini. Aina mu'anas nggak harus, mudhof ilaihnya isim setelahnya itu mu'anas. Berarti itu muzakkar. Itu ya, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kalau pas dalam satu ini ada 5 waktu gitu kita lanjutkan lagi sarafnya. Semoga yang sedikit ini memberikan sedikit pemahaman kepada ummahat yang baru pertama kali belajar. Ya, paling tidak udah mengerti, oh ternyata isim itu ada memiliki jenis, ternyata ada mudzakkar, ada muannas. Kalau kemarin kita di nahwu tahunya cuma isim, tapi belum tahu jenisnya. Nah, sekarang alhamdulillah udah tahu jenisnya. Kalau ini ternyata jenisnya dari muannas, ini jenisnya dari mudzakkar. Nah, nanti untuk kedepannya nanti di bab selanjutnya nanti kita akan tahu ini mufrad, musanna atau jamak. Nah, jamaknya masuk jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Sebelum kita masuk ke pembahasan sebenarnya kalau tasrif itu sendiri itu yang dipelajarin seperti ini, Mat. Lebih ke perubahan di ini ya, lebih ke perubahan kata kerjanya. Kata kerjanya. Kenapa jadi kata ba bisa berubah menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi kitabatan, bisa berubah menjadi katibun, maktubun, uktub la taktub. Nah, itu sebenarnya sorfnya penekanannya di situ. Tapi karena tadi masih bingung membedakan mu'annas dan mu'adzakar, kita jelaskan sedikit-sedikit. Begitu ya, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami belajar pada sore hari ini dan Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari bahasa mulia ini untuk memahami dan sunnah dan terutama salat kita. Baik, barakallahu jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saja. Jazakumullah khairan katsiran ummahat. Izin and meeting ya. Terima kasih.